Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silva Intan Lestari dengan NIM G2110042. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer, Prodi Sains Komunikasi kelas sore. Tujuan saya membuat video ini yaitu memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Agustina Multipurnomo, MP.MSI. Di sini saya akan mereview sebuah artikel jurnal dengan judul Sociology of Communication disusun oleh Lloyd Leidesdorff. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, penulis ingin memberitahu bahwa filsuf Karl Popper menceritakan anekdot tentang pertemuannya dengan psikoanalisis Alfred Adler. Nah, suatu kali pada tahun 1919, Popper ini memberitahu sebuah kasus pada Adler yang menurut Popper ini sangat tidak Adlerian. Tapi Adler ini tidak menemukan kesulitan dalam menganalisis teorinya tentang perasaan rendah diri, meskipun dia sama sekali belum pernah melihat anak itu. Sedikit terkejut, Popper ini menanyakanlah kepada Adler, bagaimana sih dia bisa begitu yakin? Nah, jawaban Adler adalah karena ribuan pengalamanku. Kemudian Popper ini tidak bisa menahan diri untuk berkata, dan dengan kasus baru ini, saya kira pengalaman Anda bertambah menjadi 1001 kali. Dari cerita tadi, dapatkah sebuah teori yang menganggap masyarakat dan sains sebagai subsistemnya tertutup secara operasional tetap berkontribusi pada proyek pencerahan yang diidentifikasi oleh Popper dengan begitu bersemangat sebagai pendorong membuka masyarakat? Bagaimana sebuah teori yang memproklamasikan dirinya sirkular dan universal dapat mengklaim merayakan kemenangan pencerahan? Apakah ketiadaan program penelitian empiris ini yang dibangun di atas teori Luhmann merupakan sebuah kebetulan, atau apakah ini menunjukkan bahwa teori ini harus dianggap sebagai filsafat daripada heuristik untuk penjelasan operasi dalam sistem sosial? Sayangnya, kemudian Luhmann tidak lagi menawarkan teorinya sebagai program empiris, tetapi sebagai teori universal yang mencakup epistemologi yang berbeda. Nah, berikut ada 3 isu di mana elaborasi penelitian empiris dapat tidak dianggap tidak sesuai dengan teori universal Luhmann. Yang pertama ada informasi. Mendefinisikan informasi sebagai perbedaan yang membuat perbedaan. Dengan kata lain, perbedaan membuat perbedaan untuk perbedaan makna. Seseorang bahkan dapat menganalisis bagian mana dari informasi ini yang dianggap oleh kesadaran dan sistem komunikasi yang diteliti sebagai informasi yang bermakna. Namun, teori Luhmann melepaskan dirinya dari pemrosesan informasi ini dengan mengkhususkan khusus pada sirkulasi makna. Isu yang kedua ada pengamatan. Komunikasi makna meninggalkan jejak di dunia empiris karena 2 kemungkinan, pemrosesan informasi dan pemrosesan makna digabungkan, misalnya dalam bahasa. Kata observasi tetap memainkan peran yang sangat penting dalam teori atau pengamatan empiris. Namun, konsep observasi diberikan arti yang sama sekali berbeda dalam penggunaannya dalam penelitian empiris, di mana pengamatan menginformasikan harapan. Gagasan observasi yang abstrak ini menjadi semakin sentral bagi Luhmann selama tahun 1990-an hingga menjadi menurut banyak orang lebih mendasar daripada konsep dan makna dan komunikasi dalam karya sebelumnya. Lalu penulis memberikan kutipan menurut Hans Ulrich Gumbrand yang membedakan 3 tahap dalam karir intelektual Luhmann. Pertama, tahap di mana makna dikonseptualisasikan sebagai konsep sentral untuk teorisasi sosiologis atau dalam diskusi dengan Parsons dan Harbens yang berfokus pada aksi dan tindakan komunikatif. Kedua, penyerapan teori autopoiesis terutama pada tahun 1980-an. Dan ketiga, dalam tahun-tahun terakhir
Hidupnya fokusnya adalah pada konsep observasi yang muncul, tingkat meta-observasi. Sebut saja program teoritis ini, Luhmann, dan Luhmann. Luhmann ini selalu menekankan pentingnya spesifikasi sistem referensi ketika mendapatkan konsep, karena dia ingin membedakan komunikasi sosial dari sistem kesadaran, dan dua sistem terakhir ini dari sistem kehidupan. Perbedaan pertama memperjelas, misalnya ketika para filsuf membahas sebuah kebebasan secara umum, seorang ahli teori ini dapat berargumen bahwa kebebasan berarti sesuatu yang berbeda bagi seorang individu dari pelembagaan kebebasan sivil di tingkat masyarakat. Nah, di halaman berikutnya, Luhmann ini lebih suka mendasarkan teorinya pada kemungkinan ganda. Ini memang merupakan langkah penting, karena lapisan kedua dari kontingensi ganda tidak didasarkan pada pengamatan kontingen, tetapi pada harapan bahwa menghibur harapan sebanding dengan ego harapan. Isu yang ketiga adalah bahasa. Nah, sebagai tindak lanjut dari debatnya dengan Luhmann pada tahun 1971, Habermas mengakui bahwa Luhmann telah membuat langkah-langkah penting. Subjek sebagai pusat refleksi dalam filsafat tradisional diganti dengan gagasan sistem yang mengobjektifkan gagasan Husserl tentang monad intersubjektif. Nah, menurut Kungler, Luhmann modalnya bersifat metabiologis karena bahasa dianggap sebagai elemen pengganggu yang tidak dapat dihilangkan dari teori sistem atau subteorinya. Bagaimana sih memahami bahasa dan kodifikasi dalam kaitannya dengan model autopoiesis pada tingkat sistem sosial? Nah, penulis ini mengikuti langkah Luhmann bahwa bahasa manusia dapat dianggap sebagai pencapaian evolusioner. Nah, pencapaian evolusioner ini dapat ditentukan dengan menggunakan teori komunikasi. Bahasa memungkinkan kita untuk berkomunikasi menggunakan dua saluran untuk komunikasi pada saat yang sama tanpa harus memperbaiki antarmuka di antara keduanya. Nah, setelah diterima, informasi ini dapat diubah menjadi informasi yang bermakna dengan membuang kebisingan. Namun, bahasa memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan ketidakpastian atau yaitu informasi tipe Shannon dan makna. Seseorang dapat membedakan isi informasi dari suatu pesan dan maknanya dan membawa kembali perbedaan ini dalam komunikasi. Misalnya di pasar seseorang dapat membayar harga suatu komoditas dengan uang dolar atau uang kertas. Nah, tanpa komunikasi lebih lanjut dalam bahasa, dalam konteks lain, seorang mungkin harus bernegosiasi tentang harga dalam bahasa. Atau dalam banyak kasus komunikasi linguistik juga diperlukan, misalnya aku mencintaimu. Mawar tidak selalu berhasil tanpa kata-kata. Dengan kata lain, seseorang memperoleh empiris dari pertanyaan tentang bagaimana kode komunikasi beroperasi dan terkadang membuat komunikasi linguistik menjadi berlebihan. Sistem komunikasi antar manusia memiliki 3 dimensi yang tersedia untuk memproses kompleksitas ini: ketidakpastian, mediasi, dan simbolisasi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah jembatan antara teori dan penelitian empiris memberikan langkah penting karena hanya teori yang dapat dioperasionalkan, yang dapat diinformasikan dan dikendalikan secara metodologis. Luhmann percaya pada hitam dan putih atau benar atau salah seperti dalam logika. Sementara penelitian empiris membutuhkan ekspresi ketidakpastian dan penguji signifikansi pada tingkat probabilitas. Namun ilmuwan sosial yang tertarik secara empiris harus menolak kecenderungan Luhmann untuk mengembangkan teori muluk di mana segala sesuatu cukup dijelaskan sejauh dapat dibedakan dan ditunjuk. Naturalisasi dan generalisasi pengamatan sebagai teori sebagai kategori dasar oleh Luhmann menghasilkan program penelitian metabiologis kemungkinan ganda. Antaharapan dan pengamatan diselesaikan demi yang terakhir. Konsekuensinya, observasi tidak dianggap sebagai konstruk wacana.
atau berpotensi ilmiah dan ketidakpastian dalam kontingensi atau ganda tidak lagi dapat ditentukan. Mungkin segitu aja teman-teman review artikel jurnal dari saya mengenai Sociology of Communication. Mungkin dari teman-teman misalnya ada referensi dari jurnal lain mengenai Sociology of Communication, boleh kita sharing di kolom komentar di bawah ini. Segitu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. See you.